Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rosaprianti dengan nomor induk mahasiswa 24020102029 dari kelas MJ 701 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan memaparkan hasil dari jawaban ujian tengah semester genap mata kuliah Etika Bisnis. Etika bisnis dalam industri skincare, transparansi, overclaim, dan perlindungan konsumen. Praktik jujur dan aman dalam bisnis produk perawatan kulit. Pendahuluan dan konteks kasus. Etika bisnis dan transparansi informasi produk skincare. Dalam beberapa tahun terakhir, industri skincare mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit. Banyak perusahaan berlomba-lomba menawarkan berbagai produk dengan klaim bermanfaat yang menarik, seperti memutihkan secara instan, menghilangkan jerawat dalam waktu singkat, hingga membuat kulit tampak sempurna. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan industri ini, muncul permasalahan serius terkait praktik overclaim dan kurangnya transparansi informasi produk. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam artikel Liputan 6 yang mengungkap adanya produk skincare yang memberikan klaim berlebihan atau overclaim, serta ditemukan mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa izin yang jelas. Produk-produk tersebut menawarkan hasil yang tidak realistis dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan seperti iritasi, kerusakan kulit, hingga dampak jangka panjang yang lebih serius. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan tanggung-jawab etis dalam menjalankan bisnisnya. Dalam perspektif etika bisnis, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tapi juga harus memperhatikan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap konsumen sebagai stakeholder utama. Selain itu, etika bisnis menekankan pentingnya menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, praktik overclaim dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare menjadi isu penting yang perlu dikaji oleh lebih dalam. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif etika bisnis, mengidentifikasi pelanggaran prinsip etika yang terjadi, serta memberikan rekomendasi agar perusahaan dapat menjalankan bisnis secara lebih etis dan bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pandangan terhadap praktik overclaim. Sikap terhadap overclaim pada industri skincare. Yang pertama, definisi dan dampak overclaim. Overclaim adalah klaim berlebihan tanpa bukti ilmiah yang bisa menyesatkan dan merugikan konsumen. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. Kejujuran adalah prinsip utama yang menuntut transparansi dan fakta nyata tanpa manipulasi klaim produk. Dan selanjutnya, dampak pada konsumen dan perusahaan. Overclaim merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, pentingnya bisnis berkelanjutan. Bisnis skincare harus menghindari overclaim untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan jangka panjang. Analisis masalah etika bisnis. Masalah etika dalam overclaim dan bahan berbahaya. Yang pertama, informasi tidak simetris. Perusahaan sering memiliki informasi lebih tentang produk, tapi tidak menyampaikannya dengan jujur kepada konsumen. Yang kedua, penggunaan bahan berbahaya. Penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa izin resmi menunjukkan pengabaian aspek keselamatan produk. Yang ketiga, manipulasi pemasaran.
Iklan dengan hasil tidak realistis dan testimoni palsu menciptakan persepsi keliru bagi konsumen. Dan yang terakhir, dampak etis dan kepercayaan. Praktik tidak etis menimbulkan risiko kesehatan konsumen dan menurunkan kepercayaan publik pada industri. Selanjutnya, prinsip etika yang diabaikan. Nilai dan prinsip etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama, pelanggaran prinsip kejujuran. Perusahaan tidak menyampaikan informasi produk skincare secara jujur, mengikis kepercayaan konsumen terhadap merek. Yang kedua, pelanggaran prinsip tidak berniat jahat. Penggunaan bahan berbahaya tanpa izin menunjukkan pengabaian keselamatan dan kesejahteraan konsumen. Yang ketiga, pelanggaran prinsip keadilan. Konsumen tidak mendapatkan produk yang aman dan informasi yang benar sesuai hak mereka. Yang terakhir, pelanggaran prinsip saling menguntungkan. Relasi bisnis eksploitatif menguntungkan perusahaan, tapi merugikan kesehatan dan keuangan konsumen. Yang selanjutnya, rekomendasi etika bisnis. Penyesuaian praktik perusahaan skincare agar lebih etis. Yang pertama, bisa dilakukan dengan transparansi informasi produk. Perusahaan harus mencantumkan komposisi bahan dan potensi efek samping secara jelas untuk konsumen sadar. Yang kedua, klaim berbasis bukti. Klaim produk harus didukung oleh uji laboratorium dan edukasi rasional konsumen. Yang ketiga, pengawasan kualitas dan keamanan. Sistem quality control yang kuat memastikan konsistensi, mutu, dan keamanan bahan baku produk. Dan yang terakhir, etika pemasaran dan pengaduan. Iklan yang jujur dan mekanisme pengaduan konsumen meningkatkan kepercayaan dan tanggung jawab. Regulasi dan kepatuhan. Peran BPOM dan kepatuhan regulasi skincare. Yang pertama, peran BPOM dalam keamanan produk. BPOM mengatur izin edar, bahan yang aman, dan label jelas untuk melindungi konsumen produk skincare di Indonesia. Selanjutnya, strategi kepatuhan perusahaan. Perusahaan skincare harus registrasi produk, ikuti update regulasi, dan pantau keluhan konsumen secara aktif. Dan yang terakhir, etika dan tanggung jawab sosial. Kepatuhan regulasi mencerminkan komitmen etika perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen secara berkelanjutan. Outcome dan dampak penerapan etika. Dampak positif bagi konsumen, perusahaan, dan masyarakat. Keuntungan bagi konsumen, etika bisnis meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen terhadap produk skincare, sehingga loyalitas mereka meningkat. Yang selanjutnya, manfaat bagi perusahaan. Perusahaan memperoleh reputasi positif dan kepercayaan dari mitra bisnis serta investor. Meminimalkan risiko hukum dan krisis reputasi. Dan yang terakhir, dampak untuk masyarakat, etika bisnis menciptakan pasar yang sehat dan berkelanjutan dengan mengurangi risiko kesehatan masyarakat dan meningkatkan standar kualitas.